Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Agus Sauri. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait tentang count yang biasa kita gunakan di Excel. Nah, di sini rumus count itu biasanya terdapat ada 5 ya. Ada count, kemudian conta, count if, count blank, dan count if. Nah, dari beberapa rumus count ini tentunya penggunaannya berbeda. Oke teman-teman, bagaimana cara menggunakan kelima rumus count ini? Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman semua, yang pertama kita membahas tentang count. Kegunaan count ini digunakan untuk menghitung jumlah data atau jumlah baris. Kita langsung saja gunakan rumus count di sini. Count kemudian value-nya. Nah, count ini digunakan untuk menghitung jumlah baris, tapi yang dibaca adalah huruf seperti ini. Perbedaannya apa? Di sini kan kelas ya, jadi perbedaan count dengan sum. Kalau sum ini menjumlahkan jumlah dari angka di sini, menjumlahkan jumlah dari angka, sumnya 22. Sedangkan count ini hanya menjumlahkan berapa baris yang terisi ya, tapi hanya membaca di angka. Coba kita pindahkan ke huruf di sini, misalkan kita pindah ke huruf, apakah dia akan tetap membaca? Nah, di sini kita lakukan ke huruf ini ya, laki-laki, perempuan. Nah, di sini dia tidak membaca karena count ini hanya membaca di angka saja, bukan membaca di huruf. Jadi kita pindahkan lagi. Ketika kita taruh di angka, maka dia akan membaca. Ini penggunaan rumus count. Jadi beda dengan sum ya. Kalau sum itu menjumlahkan jumlah yang tertulis di sini. 3, 3, 4, 4, 5 dijumlahkan menjadi 19. Sedangkan countnya ini adalah jumlah yang kita hitung di sini tadi. Kemudian yang kedua adalah rumus conta. Rumus conta ini juga sebenarnya untuk menjumlahkan, tapi ini bisa digunakan untuk huruf. Kita langsung saja ke conta di sini. Kita klik di misalkan sini ya. Nah, sama-sama di blok. Nah, di sini akan muncul yang berupa angka. Di jumlah conta ini bisa menjumlahkan angka dan menjumlahkan huruf. Kalau count ini cuman bisa untuk menjumlahkan, menghitung baris yang ada angkanya. Kalau huruf tidak bisa terhitung. Kalau conta ini bisa menghitung angka ataupun huruf. Nah, kemudian kita ke rumus count yang ketiga, yakni tentang count if. Nah, fungsi dari count if ini itu untuk menghitung jumlah dari data yang ada di sini, tapi dengan berdasarkan kriteria. Satu kriteria. Misalkan kita menghitung jumlah siswa atau jumlah anak laki-laki di sini, jumlah yang laki-laki. Kita gunakan rumus count if di sini. Nah, ringnya kita arahkan kepada yang jenis kelamin ini ya, karena kita akan mencari yang laki-laki. Kemudian titik koma, kriterianya apa? Kita cari laki-laki. Enter, maka di sini akan muncul 10 di sini ya. Kita hitung lagi laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita coba hitung yang perempuan. Count if, kita blok di sini. Kemudian kita klik di kriteria yang diinginkan, yakni perempuan, kemudian enter. Nah, perempuannya 8, 10 dan 8 jumlahnya 18. Sama ya. Ini adalah menggunakan rumus count.
Yang ketiga conif, yakni untuk menghitung dengan kriteria. Yang keempat yakni count blank. Count blank ini kita gunakan untuk menghitung data yang kosong. Misalkan ya, kita gunakan rumus count blank di sini, kemudian kita taruh di keterangan sini, kemudian enter, maka di sini akan muncul 0 karena di sini sudah terisi semua. Coba kita hapus 1. Maka di sini akan muncul 1. Kita hapus lagi, maka di sini akan muncul 2. Jadi menghitung berapa kolom yang kosong di sini. Jadi ketika kita kembalikan, dia akan terhitung cuma 1 yang kosong. Kemudian lagi, maka dia akan hitung 0 karena di sini terisi semua. Oke. Untuk rumus yang kelima, yakni menggunakan conif. Rumus conif ini digunakan untuk mencari kriteria dari beberapa kriteria ya. Jadi mencari data dari beberapa kriteria. Perbedaan dengan conif yang tanpa S di sini, ini cuma satu kriteria. Sedangkan ketika yang ada S-nya menggunakan beberapa kriteria, bisa 3, 4, 2. Di sini kita gunakan 2 kriteria saja. Kita gunakan rumus conif. Rumusnya sama dengan conif, di sini pakai S. Kriterianya kita ke jenis kelamin sini, kemudian kriterianya kita cari yang laki-laki, jadi koma lagi, kemudian kita ke kriteria ring 2, kita akan cari yang lolos. Kita blok saja di keterangan, kemudian kita klik di lolos, kita klik enter. Nah, maka di sini muncul laki-laki yang lolos adalah 6. Kita coba lihat 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6 ya, laki-laki yang lolos ada 6. 1, 2, 3, laki-laki itu 2, kemudian 3, 4, 5, dan 6. Jadi laki-laki yang lolos ada 6. Coba kita cari yang perempuan menggunakan rumus conif. Kita blok pada jenis kelaminnya, titik koma, kemudian kriterianya, kriteria pertama adalah perempuan, titik koma lagi, kita pilih kriteria ring di keterangan sini, kemudian kriterianya adalah lolos, kita enter. Yang perempuan yang lolos ada 4. Nah, kemudian yang pidato, kita mencari lomba dan siswa laki-laki. Jadi kita klikkan dulu, kita sama gunakan rumus conif. Kriteria satunya adalah kita mencari yang jenis lomba, berarti kita blok di sini. Jenis lombanya adalah pidato, kemudian titik koma lagi, kita cari jenis kelamin, kemudian laki-laki, sini enter. Nah, jadi siswa laki-laki yang ikut pidato ada 3. Kemudian yang terakhir di sini kita mencari jumlah pidato atau lomba pidato yang lolos. Kita gunakan rumus conif juga. Kita ke kriterianya adalah ke jenis lomba, kemudian kita pilih pidato, kemudian kita ke keterangan dan kita pilih lolos, enter. Nah, jumlah pidato yang lolos itu ada 1. Sini ya, pidato lolos cuman 1. Oke, semoga teman-teman bisa memahami tentang cara penggunaan rumus konta, conif, conblank, dan comif pada Excel. Dan semoga tutorial ini bermanfaat. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini untuk klik subscribe, like, dan komen, serta bagikan tutorial ini pada yang lain agar channel ini tetap terus berkembang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.